Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya mau menjinakkan burung ombyokan. Ini burung ombyokan, burung jalak kebo, itu baru dapat 2 hari, tapi dia itu galak banget ya. Yang satu kebetulan agak muda dan yang satu itu agak tuaan dikit ya. Jadi dia udah ya kemungkinan udah berumur sekitar 1 tahunan itu, tapi benar-benar galak itu. Udah saya pelihara 2 hari tapi masih galak aja teman-teman. Oke, jadi di sini untuk trik yang pertama untuk burung jalak kebo yang cuma satu, umpamanya teman-teman cuma punya satu aja, beli satu aja. Itu untuk yang pertama ya, untuk makanan. Jadi untuk makanan itu ya kasih aja buah aja ya, kalau emang dia doyan buah. Karena untuk burung jalak kebo ini terkadang nggak mau makan buah teman-teman. Jadi kadang-kadang buah pun itu milih. Jadi nggak semua burung itu makan buah. Kadang-kadang ada yang mau makan pepaya dan kadang-kadang juga ada yang mau memakan pisang. Jadi nggak sama ya, karena saya udah sering kali melihara burung-burung baru ya. Jadi untuk pertama dikasih makan buah saja, atau fur yang jangan fur yang enak ya, atau kasih aja fur ayam. Terus itu untuk makanan ya. Kalau udah terlalu kenal dengan kita, udah beberapa hari, itu kita tinggal mengasih makanan dengan ulat ataupun jangkrik ya. Tapi kadang-kadang juga untuk burung jalak kebo ada yang nggak doyan jangkrik, dia doyan tapi nggak begitu. Jadi ya intinya kasihlah makanan yang dia mau, tapi jangan ditaruh di dalam kandang. Jadi untuk di kandangnya kita bisa melihatnya ini. Jadi untuk di kandangnya itu bisa cuma kasih fur ayam teman-teman ya. Jadi itu fur ayam, ini fur ayam yang berwarna kuning, dan kasih aja buah itu buah pepaya. Dan ternyata yang satu nggak doyan ini teman-teman ya kan. Ini untuk dua burung jalak kebo ini nggak sama untuk selera makannya. Yang satu itu nggak, ya cuman dipatok sedikit aja ini. Oke, dan yang satu itu udah mau habis ya. Gitu, kita akan mengandangnya ini dulu ya. Kalau untuk burung yang anakan-anakan, kita gampang aja tinggal naruh di atas kandangnya. Itu sudah yakin kalau burung ini nanti akan jinak, karena dia akan biasa berterbangan di atas kandang gitu. Dan ini kita akan coba menangkapnya ya. Walak banget ini ya, tapi ini untuk bulunya beda ya. Untuk bulunya beda, jadi kalau ini memang mata putih tapi udah campuran dari mana namanya, dari mata kuning, atau udah bercampur-campur beberapa kali disilang-silangin di peternak ya. Tapi kalau yang asli Kalimantan itu badannya biru teman-teman, jadi birunya itu mencolok. Itu semua ini karena indukannya itu dari Kalimantan atau muda ya, muda hutan, jadi dia itu asli. Hitamnya itu beda ya, yaitu kalau maksudnya barangkali teman-teman ada yang membutuhkan informasi juga tentang bagaimana cara membedakan yang kuning sama yang putih ya, ini sekalian. Itu malah burungnya dirampok itu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat itu badannya itu biru-biru ya, abu-abu itu ya. Oke, dan untuk selanjutnya teman-teman bisa bedakan juga ya ini ya. Sudah pasti ini itu memang mata putih tapi udah campuran. Dan kalau yang mata putih dari Kalimantan itu biru teman-teman ya. Jadi untuk jantan sama betina itu semuanya biru. Oke, kita perlihatkan lagi ya anakan peternak saya ini. Ini satu indukan saja ini.
itu sama, bulunya itu yang jantan yang betina itu sama, cuma yang bedanya itu di postur tubuh sama di jambul ya itu. Nah ini jantan ya kan, ada jambulnya, dan yang ini adalah betina ya, jadi kelihatan banget untuk jambulnya. Dan kalau untuk warna bulunya itu sama, jadi dia itu abu-abu. Nah itu kan kelihatan banget itu abu-abu, karena indukannya pun itu abu-abu teman-teman. Saya bawa itu dari Kalimantan, jadi saya bela-belain dari Kalimantan naik perahu ya atau kapal. Saya bela-belain karena bawa ini, karena kalau di pesawat itu agak susah, agak ribet. Jadi untuk beli suratnya pun itu susah dijangkau gitu. Jadi ini saya bawa dari Kalimantan udah sekitar 2 tahunan, dan ya alhamdulillah udah menjadi banyak di sini. Oke, jadi kita akan melanjutkan untuk apa namanya, trik penjinakan jalak kebunnya ya. Dan untuk ngasih makannya itu kita ulungkan jangkrik atau kita ulungkan ulat gitu ya. Kalau dia belum mau, berarti dia kadang nggak doyan, jadi kasihlah yang bermacam-macam makanannya yang enak-enak teman-teman. Jadi kasihlah makanan yang agak enak-enak gitu, dilungkan satu persatu gitu, jangan untuk makanannya itu jangan ditaruh di dalam. Jadi yang di dalam itu cukup dengan fur ayam dan buahnya saja ya. Kalau enggak ya kasih fur saja dia, tapi harus kita pantau karena apa namanya, burung ini kalau sampai seharian nggak makan itu dia lemes dan kurus, dan dia biasanya susah untuk makan gitu. Oke, dan untuk yang satunya ini adalah burungnya masih muda banget teman-teman ya. Jadi ini masih muda tapi galak ini ya, galak banget itu. Nah ya, jadi itu galak banget. Nah jadi untuk triknya itu saya udah lakukan dari dulu itu ya, kayak gitu. Jadi dikasih pur, dikasih apa namanya, pepaya gitu ya, dan kita kasih makanan enaknya itu disusul atau disambungkan pakai tangan gitu ya, jangan ditaruh di dalam. Nah itu mungkin teman-teman banyak yang udah tahu, karena mungkin di mana-mana juga caranya seperti itu ya. Jadi banyak yang nanya itu bagaimana caranya menjinakkan burung jalak kebo. Kalau jalaknya itu udah banyak kayak punya di tempat situ ya mungkin gampang, tapi kalau cuma satu itu gimana? Nah cuma satu ya kayak gitu. Jadi untuk pola makannya seperti itu. Dan untuk penaruhan kandang, nah ini yang kedua ya, jadi ada penaruhan kandang teman-teman. Loh, ini burungnya kok sudah banget ya ini. Nah jadi untuk yang kedua penaruhan kandang itu jangan sampai salah teman-teman. Jadi kalau burung kita taruh di dekat kita, umpamanya lagi duduk ya, kalau duduk lama itu burung akan stres, burungnya akan jungkel balik kemana-mana, jadi dia stres, dia udah nggak bisa makan lagi karena dia baru terapi ya. Nah itu saya lihat teman saya malah menjinakkan burung dengan cara dideketin sama dia duduk. Jadi dia duduk beramai-ramai, burungnya di dekatnya gitu. Jadi kalau dia di dekatnya seperti ini, dia pasti akan takut teman-teman ya. Jadi dia stres, dia nggak fokus untuk makan, dia nggak fokus untuk mikir, dia nggak fokus untuk tenang. Jadi dia cuma bolak balik gitu ya. Jadi selamanya dia nggak bakal lulut teman-teman ya. Itu untuk penaruhan kandang ya. Jadi kita harus tahu cara menaruh kandangnya. Jadi untuk kandang ini cukup kita gantung di apa namanya, tempat-tempat di pintu gitu ya, dekat pintu atau di dekat-dekat kita jalan ya. Jadi itu dia akan terbiasa melihat orang dengan secara perlahan-lahan atau cara pelan. Jadi untuk pelan-pelan burung ini akan mengenal manusia atau melihat orang yang lewat terus di sebelahnya ya. Itu kalau trik saya. Jadi di sini nggak ada istilah yang namanya burungnya itu kayak kemarin yang video yang sudah 1 bulan yang lalu ya. Jadi saya suruh menjodohkan burung, tapi yang satu itu bulunya udah habis itu ya, udah habis.
Jadi untuk burungnya itu saya kasih ke teman itu ya. Jadi daripada hilang langsung saya kasih ke teman karena bulunya itu habis, saya nggak sanggup itu gitu ya. Jadi untuk bulunya itu nggak perlu dicabutin, kasihan, apalagi dipotong pakai apa namanya gunting ya. Kalau bulu burung ini kalau dipotong itu nggak bakal tumbuh lagi teman-teman. Jadi nunggu diambrol itu mungkin berapa tahun ya, karena burung jalak kebo ini adalah burung yang termasuk burung yang keras untuk bulunya teman-teman. Jadi ya jangan lakukan itu ya. Kalau saya pikir sih mending diisolasi aja gitu, isolasi dan kita lepas gitu kan, malah malah kayak burung dara ya, itu malah burung ini dicabutin bulunya, atau apalagi kalau dicabutin mending ya, walaupun dia sakit kan pasti akan tumbuh lagi, tapi nggak sesempurna yang kita bayangkan. Kalau kita udah memaksakan dia untuk diprodol atau dihabiskan bulunya, itu tumbuhnya itu biasanya itu ada yang nggak bagus, jadi dia kadang bolong-bolong gitu ya, jadi nggak subur gitu. Karena burung ini kalau pas lagi pertumbuhan bulu itu harus makannya itu harus full enak gitu ya, sama seperti burung murai. Itu burung murai kalau waktu ambrol kita nggak ngasih makan dengan bagus ya, ekornya akan berkurang. Jadi dia umpamanya ekor 20 jadi nggak genap 20 gitu. Nah sama juga kayak burung ini, kalau pas habis diprotolin, habis dihabisin itu ya bulunya, tapi nggak kasih makannya itu nggak seimbang, dia bulunya akan jelek ya. Jadi hati-hatilah teman-teman ya, jangan sampai terpengaruh dengan teman-teman yang belum tahu atau yang sok tahu ya. Jadi bulunya diprotolin biar cepat gitu ya. Jadi saya pikir itu sangat kasihan sekali. Jadi janganlah, kasihan sama burung ini ya. Sebenarnya semua burung itu mau jinak. Kenapa dia nggak jinak? Karena dia takut sama manusia ya. Jadi jinaknya itu cuma sama manusia. Kalau sama alam itu ya mau aja. Contohnya ini nanti ya beberapa hari ya kita akan lepaskan. Itu pasti dia akan kembali. Kalau dia udah kenal di sini, udah nyaman di sini ya. Caranya ya seperti tadi. Buatlah dia agak sedikit lapar. Ya dia kenyangnya itu hanya karena buah ataupun apa namanya fur ayam saja ya. Jadi dia belum apa namanya belum kenyang dengan serangga-serangga gitu. Jadi mungkin untuk pola makanan udah jelas, untuk cara mengandung kandangnya udah jelas. Nah jadi untuk mandi ya, untuk mandi itu jangan sampai sekali-kali kalian pegang terus kalian masukin ke air gitu ya, apalagi digoyang sampai habis bulunya, sampai basah semua, sampai merem-merem itu ya, itu sangat kasihan sekali. Itu enggak semua ya, emang ada, tapi saya jamin itu banyak yang stres kalau dia masukin air, itu banyak yang stres. Kalau mau mandikan ya disemprot aja itu kalau dia mau, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa ya. Jadi untuk air itu saya pikir bukan jaminan untuk menjinakkan burung ini ya. Jadi sebenarnya sangatlah mudah kalau teman-teman memang mau menjinakkan burung ini ya. Nah dan kemarin ada yang komentar juga ya, kalau waktunya itu cuma sedikit gimana ya. Kalau di situ kan mungkin waktunya lama untuk bermain dengan burung. Nah kalau seperti saya yang waktunya sedikit itu gimana katanya kan gitu. Jadi ya waktu itu enggak panjang banget. Nah saya di video ini kan hanya enggak ada 1 jam teman-teman ya. Jadi enggak ada 1 jam saya ngobrol di sini. Jadi kemungkinan kelihatannya itu waktunya lama ya, emang waktunya lama, tapi saya itu enggak cuma fokus di burung tok teman-teman, karena saya juga ada kerjaan di luar kontennya, di luar bikin burung seperti ini. Jadi kalau ini kan namanya momen untuk membagikan apa kebiasaan atau pengetahuan saya waktu dulu tahun 90-an ya, kurang lebihnya di tahun itu. Nah saya terapkan sekarang gitu kan ya, ternyata alhamdulillah burungnya itu masih sama ya. Jadi yang beda itu alam manusianya saja, kalau burungnya itu sama ya, cuman sekarang bedanya itu burung udah nggak ada. Nah gitu. Jadi ini untuk burungnya itu baru 3 hari di sini, dia galak banget itu, super galak itu. Di sana aja udah kayak gitu. Wah ya kalau orang itu udah berkeringat mungkin ya, saking takutnya itu.
Nah karena dia saking takutnya itu dia malah di sana ya kan. Nah itu udah kayaknya udah nggak takut ya. Ini kalau teman-teman punya burung banyak di sebelahnya sih enak-enak aja, karena dia kalau ditaruh di sebelah kandang-kandang ini, kandang-kandang burung yang lain ya, saya jamin tuh burungnya akan cepat apa namanya cepat lemes ya. Jadi dia nggak begitu takut gitu ya. Nah ini masih belum mau teman-teman. Kalau belum mau ya kita taruh saja. Nah malah lari. Jadi kita taruh di dalam untuk pemancingan. Apakah dia, untuk memastikan apakah dia itu doyan serangga jangkrik atau enggak gitu ya. Oke ternyata dia enggak doyan teman-teman ya, jadi dia dijatuhkan. Nah itu bertanda dia enggak doyan serangga jangkrik, jadi kita coba lagi dengan serangga ulat teman-teman. Oke kita lihat, nah ternyata dia doyan ulat teman-teman. Jadi kalau doyan ulat, nah itu berarti kita biasakan nanti setiap hari, setiap waktu kita kasih aja, kita ulungkan ulat satu persatu gitu ya, untuk menjinakkan dia. Oke kita akan coba yang ini, kita taruh itu jangkrik. Nah kalau yang ini mau jangkrik, kalau yang itu nggak mau jangkrik. Kalau yang ini mau pepaya, kalau yang dia itu nggak mau pepaya ya, jadi aneh. Padahal ini burungnya masih muda ya, masih umuran sekitar 2 bulan 3 bulan nih ya. Tapi ini anakan burung jalak kebo yang matanya kuning, jadi dia itu bulunya kayak busik gitu ya, bulunya itu sangat-sangat jelek gitu. Tapi nanti kalau udah tua ya dia tetap hitam ya, nggak ada biru-birunya ya, kayak burung kita itu ada yang baru tumbuh ini, tapi tumbuhnya itu biru. Jadi untuk bulu mudanya aja udah kayak putih ya, beda sama yang di bawah teman-teman. Nah beda jauh ya, beda jauh teman-teman. Jadi ini yang asli dari Kalimantan itu seperti ini, matanya itu putih mengkilat teman-teman, bukan putih-putihan ya, tapi putih mengkilat. Kalau di bawah juga kelihatannya putih tapi enggak mengkilat, jadi agak-agak kuning karena dia udah bercampur. Dan untuk bulunya jelek banget, mudanya itu sama ya, ini baru tumbuh sedikit dan ini juga udah mau tumbuh itu sebenarnya satu persatu itu, tapi hitam. Yuk. Ya kemungkinan sudah cukup teman-teman. Bagaimana caranya menjinakkan burung jalak kebo? Ya simpel sekali ya, coba lakukan dengan cara itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil untuk menjinakkan burung jalak kebo, karena burung jalak kebo adalah burung yang sangat mudah untuk kita jinakan. Tapi itu kalau muda, kalau tua ya susah juga. Nah, tapi kalau kita bisa berusaha untuk menjinakkan mereka dengan sabar ya insya Allah bisa teman-teman ya. Jadi begitulah teman-teman bagaimana cara menjinakkan burung yang ombyokan, atau teman-teman hanya punya burung satu atau dua saja, dan kebetulan teman-teman belinya juga ombyokan semua dan burungnya itu galak semua. Nah kalau pakai trik ini ya insya Allah teman-teman bisa melakukannya ya, dengan syarat burungnya itu sehat ya. Kalau beli di pasar itu hati-hati, jangan pilih burung yang enggak sehat ya. Mungkin tujuannya teman-teman agar mudah dijinakan ya, jangan ya. Kalau nggak sehat itu biasanya untuk makannya susah ya. Jadi biasanya itu nggak sehatnya itu mendadak ya, jadi itu susah untuk kita apa namanya ya, kita pelihara lah ya. Jadi nggak senang, jadi kita akan pusing untuk memikirkan burung yang sakit itu ya, apalagi burung yang baru beli itu ya. Mungkin sudah cukup jelas untuk penjinakan burung jalak kebo baik muda ataupun tua ya, tapi ini khusus untuk ombyokan ya. Kalau untuk anakan mungkin sangat-sangat mudah ya. Jadi untuk rekomendasinya, kalau teman-teman pengen burung jalak kebo yang nggak repot, nggak ribet ya, belinya yang masih loloan, itu saya jamin ya 90% itu bisa jinak ya. Apalagi kalau belinya nggak cuma satu, itu ya cepat sekali jinak. Kayak punya saya itu udah nggak punya kandang lagi, udah nggak saya pakai kandang lagi. Kandangnya itu cuman buat apa namanya, buat tidur aja ya. Itu pun kita paksakan untuk dipulangkan. Mereka itu nggak mau pulang, tapi ya dia di sini-sini aja ya, di
daerah sini saja gitu. Nah, dan sampai burung ini pun dia kemarin kalau keluar nggak mau pulang ya, jadi kita susah untuk menangkapnya, kita susah untuk mencarinya karena terbangnya itu jauh ya. Tapi dia mau kembali, pergi kembali karena dia tahu tempat ini. Jadi karena dia udah hafal di sini gitu, maka dia udah tahu tempatnya, maka dia pulang ya. Kenapa burung yang dilepas nggak pulang ya, walaupun jinak? Karena apa? Karena burungnya itu belum tahu lokasinya, belum hafal ya, karena dia hanya di kandang saja kan, tahunya kan adaptasinya cuma berapa meter ya, maka lebih luas dia mengetahui alam sekitar. Seperti itu teman-teman ya, kemungkinan udah jelas ya. Untuk menjinakkan burung ombyokan itu ternyata sangat mudah. Yang pertama itu dikasih makan yang pur saja ya, sama buah kalau diperlukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan ya berjalanlah sampai sekitar 1 hari atau 2 hari, itu pasti dia akan kelihatan yang agak-agak lemes ya. Jadi yang kedua, kita mengasih makanan serangga ya, ya biasanya itu yang ada ya jangkrik sama ulat. Jadi kita kasih jangkrik sama ulat dulu untuk tes aja dulu apakah dia doyan jangkrik atau ulat. Nah itu nanti buat gambaran atau buat pancingan nantinya gitu ya. Jadi setiap saat kita bisa mengasih makanan tersebut kepada burung ini ya. Kalau kita masukkan ke dalam ya, burung ini sampai setahun sampai 2 tahun nggak bakal jinak teman-teman. Jadi untuk triknya yang paling bagus banget itu ya cuma 2. Jadi yang satu makanan, yang 2 menaruh kandang ya. Jadi kalau burung yang takut orang itu jangan sekali-kali didekatkan sama kita itu sampai berjam-jam. Nanti dia akan stres, bahkan dia nggak mau makan, bahkan dia akan mati teman-teman. Dia stres mutar-mutar karena selalu dekat sama orang. Dia nggak bisa makan, nggak fokus makan, nggak fokus mikir apa-apa. Jadi dia hanya takut. Takutnya itu mau ditangkap, mau dimakan sama kita gitu ya. Jadi dia takut sekali itu sampai jungkir balik, sampai nggak mikir, lalu badannya itu kena pepaya, kena tainya sendiri. Biasanya seperti itu. Nah itu jadi itu jangan dilakukan teman-teman ya. Jadi itu sangat-sangat ekstrim kalau saya pikir ya. Walaupun ada yang jinak itu pun ya terpaksa sekali, atau itu bejo atau beruntung teman-teman. Jadi yang pertama ya itu tadi makannya seperti itu. Dan yang kedua, kalian cukup mencantelkan di sebelah pintu keluar masuk ya. Seperti saya itu pintu keluar masuk itu penuh dengan kandang burung. Nah itu karena burung-burung yang galak teman-teman. Jadi itu pun ya kalau pas kita lewat ya jangan berhenti di depan kandangnya ya, nanti burungnya ya akan takut kalau kita berhenti ya. Kalau jalan ya jalan aja gitu ya, kalau melirik boleh tapi jangan sampai berhenti. Jadi kalau kita berhenti pasti burungnya stres lagi ya. Jadi kita biasakan dulu keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu ya. Jadi untuk berhentinya itu cukup kalau kalian mengasih makannya saja gitu. Jadi nggak perlu dilihat-lihat terus ya. Jadi nggak perlu ya, gantung aja dan kita lewat-lewat seperti biasanya itu. Dan jangan sekali-kali ditaruh di sebelah duduk kita. Kalau kita duduk ditaruh di sebelahnya ya, kita aktivitas apa umpamanya ngerokok atau ngopi atau apa, dia itu kaget terus melihat gerakan tangan kita gitu loh. Gitulah teman-teman ya, ini burungnya di dalam masih ada ya, tapi kita repot banget untuk mengeluarkannya ya. Jadi ya cukup burung jalak kebonya aja ini ya, karena hanya burung jalak kebo yang kita mau kasih contoh ke teman-teman untuk cara menjinakkannya, bagaimana caranya burung ombyokan itu. Ya, jadi untuk burung jalak kebonya kenapa kok ada yang di kandang? Karena yang di kandang ini adalah burung yang kita aktifkan untuk diternakan teman-teman ya. Jadi untuk sebelah sini itu sedang diternakan gitu. Kita lihat yang sebelah sana.
Oke, itu adalah burung-burung saya yang di samping-samping rumah ya, dan ini anak saya yang sedang mengasih makan. Jadi kalau saya berangkat kerja itu anak saya yang menggantikan saya untuk mengurus burung-burung ini. Dan teman-teman juga bisa lihat juga, ini saya memelihara burung kedasih. Ini burung kedasih yang hitam, jadi mulutnya itu merah teman-teman ya. Jadi ini untuk burung ini lama banget kalau dipelihara, sampai 3 bulan dia belum bisa makan sendiri atau mandiri gitu. Oke, begitulah teman-teman penyampaian saya untuk menjinakkan burung jalak kebo ini ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video saya bagaimana cara menjinakkan burung jalak kebo ombyokan, atau barangkali teman-teman yang melihara cuma satu ya, caranya seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya ulangi ya, jadi kalau yang belum bisa dijelaskan ya, atau belum bisa mohon dimaklumi, karena sebenarnya kita itu ya nggak bisa ngomong dengan detail ya, karena kerja kita juga bukan kerja di tentang pembicaraan teman-teman ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu ya, semoga teman-teman bisa memahaminya gitu. Dan kalau yang udah lama memeliharanya, kalau yang udah lama memelihara burung sih, saya pikir udah pasti tahu ya, dan udah pasti itu untuk apa namanya, untuk cara-caranya itu kemungkinan ya nggak beda jauh ya. Cuman kadang-kadang saya lihat tuh teman-teman ada yang kejam banget ya, bulu burung dicabut, apalah, terus bulu burung ini dicabut, ada yang digunting gitu kan ya. Itu terjadi di sini juga teman-teman, itu di tetangga saya itu ada yang kayak gitu. Jadi pengen burungnya jinak, di kandang itu ditapokin gitu ya, tapok terus. Nah setelah itu dia dipotong gitu ya, pokoknya disiksa. Jadi saya sangat kasihan sekali. Dan yang anehnya lagi itu ya, jadi burung ini ditangkap, dimasukin ke air, disilem-silem kan gitu ya, silem-silem gitu kan, kasihan. Jadi ya mohon jangan lakukan itu. Jadi cukup diterapikan saja dengan terapi makanan, ataupun digantung di dekat-dekat ini ya. Nah ini tempat gantungan saya ini kalau untuk menjinakkan burung teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya. Di sini saya mungkin kata-katanya agak kurang jelas atau kurang dimengerti ya, mohon dimengerti sendiri teman-teman. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang kita pernah lakukan kepada burung-burung saya yang udah jinak seperti itu. Jadi belum ada yang gagal teman-teman untuk menjinakkan burung di sini, itu belum pernah gagal, walaupun itu burung yang ngombyokan ataupun tua sekalipun, ataupun yang dari hutan sekalipun ya. Untuk yang sudah ya teman-teman, kalau yang baru gabung dengan kami ya silahkan aja cek video sebelumnya. Jadi untuk video sebelumnya itu banyak sekali saya memperlihatkan burung-burung saya yang sedang berjalan-jalan di sini ya. Kalau jam segini emang burungnya ya itu tadi saya tunjukkan, ada di genteng, ada di halaman-halaman rumah ya. Jadi dia misah, nggak rombongan gitu. Nah, ini saya hanya khusus untuk ngasih tahu nih, kebetulan saya baru dapat burung-burung ombyokan ini ya. Kalau teman-teman mau tahu harganya berapa ya, di sini sekitar 50 sampai 150-an. Jadi kalau dia galak, dia buntung, dia merotolin itu ya, dia itu harganya 50.000 saja, itu yang saya tahu. Dan kalau yang bagus, kalau dia agak-agak jinak itu, dia harganya 150 sampai 250.000 teman-teman. Itu tergantung sama burungnya ya. Dan saya kasih tahu lagi kepada teman-teman, kalau mau memilih burung jalak kebo yang mata putih ya, carilah yang apa namanya, yang bulunya itu agak abu-abu ya, kelihatan abu-abunya. Jangan beli yang hitam semua, itu wah itu udah disilang berkali-kali itu, udah dari kuning silang putih, silang kuning lagi, silang kuning lagi, jadi dia nggak karuan. Kalau yang asli ya seperti ini. Nah ini untuk indukannya kan itu abu-abu teman-teman, bisa lihat itu abu-abu, nggak hitam, nggak yang hitam itu kepalanya tok. Untuk anaknya pun ya ini ya abu-abu teman-teman, jadi yang hitam itu cuma kepalanya ya. Nah itu, oh malah dia bicara kayaknya ini. Dan untuk bulu barunya juga ya abu-abunya malah parah ya, jadi dia tambah bulu baru, malah dia tambah abu-abu bukan tambah hitam ya. Itu teman-teman, jadi kalau mau pilih burung jalak kebo yang bagus atau yang bisa, mungkin teman-teman mencari yang bisa ngomong ya, jadi yang mudah untuk dibikin bisa ngomong itu ya burung jalak kebo yang bulunya itu abu-abu atau mata putih ya. Jadi untuk yang awam mungkin carinya yang mata putih saja ya, mereka nggak menghiraukan bulunya. Padahal untuk di
silangkan itu untuk bulunya nggak bakal hilang. Kalau mata bisa putih kalau disilangkan, tapi kalau bulunya itu enggak. Ini udah disilangkan itu, tapi bulunya berbeda sekali, beda jauh, ya kan? Beda jauh teman-teman, itu malah kayak burung apa namanya, jalak nias itu. Mudah-mudahan kita besok bisa terus mengupload video-video yang bermanfaat atau video-video tentang momen kami di sini dalam pemeliharaan burung, dan semoga lancar dan semoga juga burung-burung ini bertambah untuk menghibur kita semua. Dan ya, terima kasih, salam sukses dari burung liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.